Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benito Jacob Abdillah, NPM G1F021017, Prodi SI, Matkul Jarkom, akan menjelaskan pembuatan sebuah topologi jaringan menggunakan metode dynamic routing. Nah, berdasarkan studi kasus yang sudah dikasih oleh Pak Andang, kita akan buat dulu topologi jaringannya berdasarkan studi kasusnya tadi. Jadi kita buka router dulu. Router, kita ada 3 router. Kita buat, saya lihat catatan ya, sambil lihat catatan. Nah, kita ada 3 router. Lalu kita ada 3 switch. Kita ada switch, 3 switch. Kita setel 3 ya. Nah, ini sudah 3 router, 3 switch. Kita pilih end device. Kita ambil satu PC, satu laptop di sini, di bagian yang paling kiri. Di yang tengah kita setel tambahkan 3 PC. Satu, dua, tiga. Nah, 3 ya. Ah, santai-santai. Di paling kanan ini kita setel 3 laptop aja. Kita setel 3 laptop sesuai studi kasus. Satu, dua, tiga. Lalu kita akan hubungkan semua perangkat yang ada di sini. Lalu kita pakai kabel ini, kabel strike. Kita hubungin semuanya ya. Kita sambungin semua. Sambung semua. Ini juga kita sambung sini, sambung sini, sambung ini, sambung ini, sambung. Nah, sudah kita sambung nih. Ini juga kita sambung. Ini kita sambung. Terus ini kita sambung. Ini kita sambung. Ini juga kita sambung. Oke, sudah kita sambung. Lalu antar routernya kita pakai kabel crossover. Untuk antar routernya kita pilih kabel ini tadi, crossover. Crossover. Lalu pas Ethernet 10, Ethernet 10. Untuk yang tengah ini kita akan tambah portnya. Kita tambahnya itu ya, pertama jelas kita matiin dulu ini. Sudah mati kan. Nah, lalu kita pergi ke bagian yang lupa saya. Nah, ini yang NM1CFE. Nah, NM1CFE. Nah, ini toh, ini sudah NM1CFE. Tinggal seret saja ini ke sini. Nah, supaya itu tambah. Oke. Kita hidupin lagi. Lalu kita close. Nah, lalu di sini kita balik lagi pakai kabel crossover. Ini kita pakai fase Ethernet 6. Kita sambungkan ke sini, lalu sini pakai fase Ethernet 1. Nah, lalu untuk memudahkan
Maka kita akan tambahkan teksnya juga untuk per IP-nya ya. Mungkin akan saya buat di sini di bagian ini 172.10.10.1. Yang sini saya buat 172.10.10.2. Yang ini saya buat 10.10.10.1. Kemudian yang ini saya buat 10.10.10.2. Oke, seperti itu. Nah, lalu network address-nya yang sebelah kiri itu kita buat 172.10.10.0. Nah, sebelah kanan network address-nya itu kita buat 10.10.10.0. Oke, ini sudah jadi, guys. Nah, ini network address sebelah kiri sebelah kanan. Lalu kita lanjut ke bagian ininya, routernya ya, IP-nya. IP router yang sebelah sini itu kita buat 192.168.10.1. IP router yang tengah 192.168.20.1. IP router yang sini itu 192.168. Titik berapa ya enaknya? Titik 30 aja. Titik 1. Oke. Itu untuk router. Itu IP router ya. Nih. Lalu di masing-masing PC atau laptop kita buat juga. Ini 192.168.10.2. Yang laptop 192.168.10.3. PC sebelah sini 192.168.20.2. Sampingnya 192.168.20.3. Yang ini 192.168.20.4. Laptop yang sini yang kiri 192.168.30.2. Yang ini 192.168.30.3. Yang paling sini 192.168.30.4. Oke, ini sudah kita atur PC dan laptop IP-nya. Kita rapi-rapiin dikit. Ini IP address-nya ya, masing-masing perangkat. Aduh. Lalu, untuk triple gateway-nya kan, gateway-nya ini otomatis harus menggunakan IP router. Nah, untuk network address dari masing-masing ini, network address yang jaringan sebelah sini, itu kita setting 192.168.10.0. Itu untuk network address jaringan sebelah kiri. Yang tengah kita buat 92.168.20.0. Ini kita setel 192.168.30.3.
titik nol. Oke, itu network address dari masing-masing jaringan. Jaringan kiri, tengah, kanan. Kita akan konfigurasi IP dari setiap perangkat ini ya. Jadi, konfigurasi dari PC yang ini, itu kita klik, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.10.2 untuk gateway-nya. Untuk gateway kita samain aja pakai IP ini, kita copy, kita paste di sini. Lalu ini ubah jadi satu. Kalau sudah kita close, kita masuk yang laptop ini, kita desktop, IP configuration, IP-nya 10 titik, IP-nya ujungnya 10.3 maksud saya. Lalu 192.168 titik. Nah, sudah 192.168.10.3. Itu silakan enter di bagian subnet mask, lalu di bagian default gateway itu kita set ke 192.168.10.2. Oke. Salah, maksudnya bukan dua ya, satu. Maksudnya satu. Kalau sudah di close, kita masuk PC tengah yang paling pertama. Lalu IP-nya itu kita pakai 192 itu 192.168.20 192.168.20.2. Maklum saya agak lambat karena saya juga lihat-lihat catatan ini. Lalu enter. Lalu untuk default gateway-nya itu di 192.168.10 titik 20 titik 0. Kalau udah di close, lalu ke sini, stop, langkah yang sama. Berarti di sini kita masukkan IP yang tengah ini 192.168.20.3. 3. Lalu di bagian ininya, default gateway-nya itu kita set, default gateway-nya kita set ke 20.1. Kita set ke 20.1, berarti 192.168.20. Oke, udah titik satu kita close. Nah, kita pindah ke PC yang tengah bagian ketiga, kita IP configuration lagi. Oh, rupanya yang tadi itu salah ya, guys. Yang PC1 tadi, yang PC1 tadi itu rupanya seharusnya yang ini itu kita cek lagi. Nah, itu titik 20.1 guys, bukan titik 0. Salah kita guys. Nah, titik 1 rupanya. Nah, titik 1 kita tutup. Nah, baru kita lanjut ke PC ketiga. Hmm, kita setel 19, kita setel ini berarti di 192.168.20.4. Nah, di bagian ininya, bagian default gateway kita setel ke
192.168.20.1. Baru kita close. Nah, masuk ke jaringan yang kanan, yang laptop pertama, desktop IP configuration. Lalu kita masuk ke bagian ini, IP-nya 192.168.30.2. Untuk default gateway-nya 192 192.168 titik 30 192.168.30.1. Nah, ini kita copy. Sudah kita close. Kita ke bagian yang ini, ke laptop kedua ya. Jadi, bentar, kita cek sebentar kan kawan. Kita cek sebentar di bagian yang ini, laptop pertama, IP-nya benar atau enggak. IP-nya udah 30.2, oke, 256 oke. Default gateway-nya 30.1 ya. Oke. Berarti ini sudah benar. Lalu kita ke bagian yang ini. Ini di ini kita set dulu 192.168.30.3 enter. Lalu untuk default gateway itu kita paste yang tadi 30.1. Sudah 30.1 udah benar ya. Terus kita close saja. Lalu ke laptop yang terakhir. Kita ke desktop, IP configuration, masukkan IP-nya. IP-nya itu 192.168.30.4. Lalu default gateway-nya paste aja. Titik 1 kita close. Nah, ini PC dan laptopnya sudah kita konfigurasi ya. Maka akan kita konfigurasi IP routernya. Kita pilih config. Kita pilih pas ethernet 0/0. Kita gunakan yang ini. Titik 10.1 itu kita pakai. Kita ketik di sini IP di sini. Kita ketikkan 192.168.10.1. Oke. 10.1. Udah kita buat seperti itu. Maka selanjutnya itu kita enter. Lalu kita on kan ini. Kita on kan. Lalu kita masuk ke bagian yang 1/0-nya. Nah, ini kita pakai yang atas. Kita pakai yang ini. Yang 172.10.10.1 ini. Aduh, kepencet guys. Nah, kita geser dikit lah. Nah, geser dikit. Kita geser dikit. Nah, jadi ini kita naikkan dikit ya biar nggak salah. Nah, ini kita pakai yang ini. Di bagian sini. Nah, di bagian yang ini satu garis miring nolnya ini kita masukkan yang 172.10.10 172.10.10.1. Nah, coba kita masukkan 172
titik 10 titik 10 titik 1, lalu enter saja, lalu kita on kan juga, lalu selesai ini. Pas sudah on semua, kita close saja. Kita masuk router yang kedua, config, pas Ethernet 0/0, masukkan yang 192. Oh, salah guys ya. Rupanya yang tadi itu, yang router pertama tadi, yang router ini, itu salah guys. Itu harusnya, oh benar guys, benar guys. Udah benar ya. Saya salah kira. Yang satu per nolnya baru pakai 172.10.0.1, baru yang 0/0-nya pakai, oh benar guys, ini udah benar. Ah, saya salah. Ah, lalu kita masukin sini guys. Router yang ini config, kita ke fast ethernet 0 0/0-nya itu kita masukkan di sini guys. Itu berarti 192.168.20.1 192.168.20.1. Kita enter, lalu kita onin, kita on kan, turn on, lalu kita pergi ke yang bagian ini, pas ethernet 1/0 itu kita masukkan yang bagian, atau yang kita masukkan yang bagian atas, kita pakai yang bagian atas itu, 172.10.10.2, kita turn on. Hmm, karena ada pot tambahan, maka kita ke tambah sini FA 6/0, tambahkan IP yang 10.10.10.1, lalu di on kan juga. Nah, sudah kita on, kita close, kita masuk ke router yang terakhir guys, kita config, pas ethernet 0/0, kita masukkan yang IP-nya 192.168 192.168.30.1 guys. Sudah itu kita enter, kita on, FA 1/0-nya kita masukkan yang 10.10.10.2, lalu kita turn on. Sudah di on kan, maka close saja. Nah, ini settingan konfigurasi IP setiap perangkat udah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke metode dynamic routing. Nah, langkah pertama itu kita klik dulu router yang paling kiri, kita ke config, lalu pilih yang RIP ini, RIP. Nah, RIP, kita pilih RIP, habis itu kita untuk menghubungkan, untuk menggunakan metode dynamic routing, kita harus mencari jaringan mana atau perangkat mana yang directly connected ke router ini. Nah, kita akan menggunakan network address-nya. Untuk directly connected ke router ini, yang jelas sudah pasti yang tengah, sama router yang ke kanan. Jadi di sini kita masukkan network address yang perangkat di bawah, berarti 192.168 titik 10.0. Lalu akan sudah kita masukkan ini, kita klik add.
Nah, sudah kita add toh. Habis itu kita yang directly connected lagi yang mana nih? Nah, berarti yang tengah. 192.168.20.0. Oh, salah guys. Berarti harusnya kita tambahin 172.10.10.0. Kita add. Yang directly connected lagi itu router yang sebelah paling kanan. Network addressnya 10.10.10.0. 10.10.10.0. Kita add. Itu udah untuk router yang pertama. Kalau udah kita close. Kita masuk router yang kedua. Kita config. Kita pencet yang RIP. Kita masukkan di sini. Network addressnya kita masukkan yang directly connect yang bagian bawah berarti. 192.168.20.0. Kita add. Lalu selanjutnya kita masukkan yang directly connected lagi. Yang jaringan sebelah sini ya. Network addressnya untuk jaringan sebelah sini itu kita pakai yang 172.10.10. Maaf guys, saya agak lupa-lupa ingat. Jadi untuk yang selanjutnya ini berarti harusnya kita masukin 172.10. Saya agak lupa-lupa ingat. Titik 10.10.0. Kita add. Lalu baru kita masukin 10.10.10.0. Lalu kita lanjut, kita masuk ke router yang terakhir. Itu maaf guys, agak nge-lag sedikit. Lalu untuk yang sebelumnya tadi, itu kita akan setting. Sudah 10.10.10.0. Maka sudah clear ya. Di sini sudah muncul 10.0.0.0. Di sini sudah muncul juga 172.10.0.0. Di sini juga sudah muncul 192.168.20.0. Maka kalau udah seperti itu, bisa kita bisa kita close. Ini kita close. Nah, lalu kita masuk ke router yang terakhir. Kita pilih RIP-nya lagi. Masukkan network address-nya lagi 192.168.30.0. Ini network address bagian yang kanan. Lalu add lagi. Kita masukkan address yang directly connected lagi. Itu berarti 172.10. Maaf, saya ingat-ingat lagi coba. 172.10. 172.10. 172.10.10.0. 2.10.10. 172.10.10.0. Lalu kita add. Lalu kita tambahkan 10. 10.10.0. Ini untuk network address yang paling kanan. Jadi udah gini. Kita close.
Nah, ini udah yang